Untuk Bu Harumi, anak saya Harumi 7 tahun ada kelemahan dalam belajar hafalan. Kelebihan Harumi visual sangat bagus melebihi kemampuan anak seumurnya. Ada tips untuk kemampuan menghafal. Kalau ini Bu, hafalan itu dia kalau melihat, nah kalau dia membaca sambil melihat kan bisa Bu. Bu Harumi udah namanya Hara. Kalau dia visualnya kuat, kenapa dia nggak membaca sambil melihat? Kan dia visualnya kuat. Visual yang di sini kuat itu adalah dalam bentuk gambar atau dalam bentuk kata-kata. Dalam bentuk gambar. Oh ya. Jadi ini dia mungkin gini, saya tidak tahu kemampuan Harumi ini untuk mengerti kata-kata itu apakah sudah bagus. Jadi gini, kita itu sebenarnya pada waktu kita menangkap sesuatu pelajaran ya yang harus kita mengerti, kita itu membuat gambar sendiri di otak kita. Seperti gini. Ya kalau cerita, Bu, saya punya teman, Bu. Teman saya ini orang dari Rusia. Teman saya ini laki-laki. Kulitnya putih sekali gitu, Bu. Nah, terus habis itu rambutnya tuh pirang, tapi pirangnya tuh sampai ke putih-putihan. Wajahnya itu, kalau alisnya juga putih. Nah, kalau saya ngomong seperti itu, Ibu kan sudah membuat gambar sendiri di otak Ibu kan? Halo Bu Harumi, Bu Endar. Ya, ya. Jadi si Harumi ini harus bisa seperti itu dulu, Bu. Jadi kan pengertian itu dari dalam bentuk kata-kata yang disampaikan oleh guru atau kita baca dari buku, Ya. harus bisa membentuk gambar sendiri di otak kita. Kita kan nggak mungkin ngafalin kata-kata word by word. Per kata itu kita hafalkan satu-satu kayak kita hafal mati itu. Nggak mungkin. Nah, jadi dia harus menghafal seperti itu. Dia menghafal, mengerti. Setelah itu coba ceritakan teman saya itu apa. Nah, dia tuh Halo. halo, iya Ibu. Ibu, Ya, halo. apakah putus-putus suara saya? Iya. Oke. Halo. Halo, ya, Bu. Apa sudah bisa didengar Bu? Sudah. Ya. Sudah jelas ya, Bu? Ya. Bu, yang dimaksud menghafal itu, Bu, Ya. Ibu harus melatih Harumi untuk membuat gambar di otaknya. Jadi gini, dia tidak bisa menghafal secara harafiah per kata itu tidak mungkin kita minta dia seperti itu. Jadi Ibu coba ya, Ibu akan menceritakan sebuah buah, dia suruh guessing. Suruh guessing itu apa? Menebak. Buah kesukaan Mama itu buahnya itu kulitnya warna hijau. Dalamnya warnanya merah. Bentuknya bulat. Terus rasanya manis. Nah, dia itu kan sudah membentuk di otaknya, toh, Bu. Membentuk gambaran itu. Nah, setelah itu dia kan ngomong semangka. Oke. Sekarang kamu ceritakan ciri-ciri semangka. Nah, gitu, Bu. Jadi itu kalau saya Harumi ini belum tentu dia belajar hafalannya. Kalau dia pengertiannya bagus, kemungkinan hafalan tidak ada masalah. Karena hafalan ini harus berdasarkan pengertian itu lebih mudah untuk dilakukan. Bu maunya hafalan yang seperti Pancasila gitu ya Bu ya, 5. Ya, SD kelas 1. Nah, itu Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Pakai bisa. Ketuhanan yang Maha Esa itu menurut kamu simbol apa yang cocok sama dia ya? Mungkin kalau ketuhanan itu kan
ada hubungannya dengan religion ya. Ya, nggak jauh ya. Bu kasih simbol ini apa simbol itu Bu agama Ibu gitu ya. Oke. Yang pertama itu pasti ketuhanan. Nah, mungkin yang Maha Esa dia lupa Bu. Karena sesuatu yang tidak Abstrak ya. yang abstrak. Yang Maha Esa itu artinya satu. Nah, ya Ibu bisa jelaskan untuk menambah pengertian karena kalau dengan pengertian dia pasti lebih gampang untuk menghafalkan. Terus kedua ketuhanan yang Maha Esa, kedua Kemanusiaan. kemanusiaan, gambarnya manusia. Jadi ada simbol itu kita itu lebih gampang menghafal simbol. Jadi simbolnya apa kamu ngomongkan dia Harumi ini pinter menggambar ya. Gambar ya tadi ya. Iya. Jadi dia suruh gambar. Oke, kemanusiaan. Pertama mungkin dia bisanya ketuhanan, kemanusiaan. Terus ketiga apa-apa. Dia pakai simbol-simbolnya dia. Nah, kalau umpamanya Ibu mau jangan sekali-kali 5 dikasihkan semua. Oke. Kita akan ngomong 2 dulu. Nah, 2 dulu kamu bisa ketuhanan dan kemanusiaan. Oke. Tiap hari satu. Satu ini abstrak kan, Bu. Dia mungkin Iya. berikan tulisan itu di mana-mana. Mungkin kita akan menghafal habis kemanusiaan ketiga apa ya, Bu? Yang ketiga Persatuan. persatuan. Nah, persatuan itu persatuan yang adil dan beradab. Persatuan ya. Aku mana? Wah, saya harus Pancasila lagi. Jadi itu ditempelin di tembok. Jadi dia kemana-mana di dalam rumah dia lihat itu kata-kata itu. Nah itu Bu, sekaligus dia suruh ngomong kalau persatuan ini sebenarnya apa ya? Yang perlu gambar apa? Oh mungkin gambar apa padi-padi kalau dikumpulin jadi satu itu persatuan. Nah, apapun yang dia pikir apa gitu loh. Itu Bu. Itu yang bisa membuat Ibu dan Ibu pertama jangan berikan banyak-banyak. Kalau ketuhanan yang Maha Esa saja pun dia belum bisa, ya coba ketuhanan yang Maha Esa dulu. Dan itu kita buat jadi topik di mana-mana. Jadi kalau kita ngomong mungkin Ibu kan punya cerita agama atau Bu? Ya. Cerita agama ketuhanan yang Maha Esa itu Ibu ambil satu cerita di dalam kitab suci Ibu, cerita itu yang menunjukkan bahwa ketuhanan itu Tuhan itu cuma satu. Nah, dari cerita itu tuh gampang. Karena kita membuat itu menjadi lebih berarti. Gitu, Bu. Dan dia kalau ini Bu, kalau ada lagu-lagu dia bisa mengikuti itu kan, lagu-lagu bergambar. Nah, tapi kalau ini nih misalnya yang abstrak hafalan, misalnya hafalan surat-surat pendek, ya itu akan kesulitan. oh surat ini. Bu, kalau bisa surat-surat pendek itu pendeknya semana sih, Bu? Misalnya ini kalau ini kan kayak Al-Fatihah atau Anas seperti itu kan sangat abstrak, jadi kesulitan. Nah, itu pakai kan itu kan pakai sesuatu yang dia enggak mengerti toh, Bu. Iya. Suara-suara yang dia enggak ngerti. Ibu buat pengertian. Mungkin dalam satu ayat Al-Fatihah itu Ibu lihat dia bisa hafalnya 2 atau 3 suara. Nah, itu dulu kecil dulu 3 gitu. Kalau dia bisanya 3 ya 3. Setelah dia bisa 3, kasih 3 lagi. Habis itu dicambung. Gitu, Bu. Dan jangan lupa, visual itu dia sangat kuat kan, Bu? Iya, sangat kuat. Harus berikan dalam bentuk tulisan Arabnya itu, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Dia lama-lama akan ngerti kok. Pokoknya cuma 3. Ya, maksudnya gini, A, I, O, gitu ya. Anak ini
A, I, O itu apa. Tapi kalau kita ngomong balik-balik, kita seperti tadi yang ngomong mau itu, anak itu enggak bisa ngomong mau. Tapi saya berikan tulisan mau itu terus. Lama-lama kan dia tahu. Oh, yang kalau ini nih, dia enggak tahu bisa. Mungkin enggak tahu. Tapi kalau secara keseluruhan itu artinya mau, bacanya mau. Seperti itu. Jadi ya Ibu, kalau pamannya kalau dilakukan sebenarnya lebih gampang loh. Kalau dibuat lagu. Karena kita itu, kalau Ibu saya mungkin mendengar lagu dari bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris kita kurang, maksudnya bahasa lain lah. Tapi yang kita tangkap, kita bisa menangkap iramanya. Tapi liriknya enggak bisa. Nah, tapi dari irama itu, kita setelah dia tahu iramanya, liriknya kita masukkan. Nah, itu lebih gampang. Nah. Ya, Bu, makasih banyak. Nanti dipraktekkan. Ya, sama-sama, Bu. Ya. Untuk kalau usia 5 tahun ADHD masih suka merem matanya sambil tertawa sendiri, gimana cara menghilangkan? Itu biasanya, Bu, itu brain inflamasi. Kalau anak saya itu ya, kalau sudah itu enzimnya kurang, dia pasti suka tertawa sendiri. Jadi kalau ibu dia suka kayak dia mulai kayak membayangkan sesuatu terus tertawa sendiri gitu Bu ya. Ibu perhatikan itu waktu itu dikasih berapa enzimnya. Kalau saya ini pengalaman pribadi saya. Untuk saya tidak tertawa sendiri, saya memberi enzim. Tetapi kalau ibu makan sesuatu yang ada hubungannya dengan perasa, pewarna, nah itu enggak bisa, Bu. Itu pasti anaknya tertawa-tawa itu. Jadi kalau umpamanya saya pernah coba itu gini. Saya makan di restoran. Biasanya makanan seperti itu saya kasih berapa dia tenang. Tapi di Surabaya itu kan ada soto babat, Bu ya. Soto babat, soto Madura itu, Bu. Soto Madura itu kan nggak ada di tempat apa ya? Di restoran. Kayaknya enaknya itu memang soto Madura itu ya di tempatnya mereka gitu ya. Nah, itu saya beri berapapun anak saya ketawa-ketawa terus nggak bisa hilang. Nah, itu waktu itu pas saya makannya sama Dokter Ali bilang, "Ini Bu Mingwe, di sini nih, ini perasanya banyak. Jadi dilawan dengan enzim berapapun enggak akan ngaruh. Not work." Gitu, Bu. Jadi kalau saya, ini coba Ibu lihat makanannya. Kalau enggak, Bu, begitu dia suka tertawa sendiri sampai kayaknya dia nggak present dengan kita, ajak aja olahraga, lari. Nah, kalau dia lari, dia kan capek, dia udah nggak bisa tertawa. Saya kasihlah kegiatan fisik. Nah, kalau saya dulu anak saya besar, saya suruh set up. Set up 50 kali. 50 kali baru boleh tertawa. Nah, setelah 50 kali ya dia kecapean lah, nggak bisa tertawa lagi. Gitu ya, Bu ya. Bu Desi mungkin moga-moga bisa membantu informasi ini